Halo teman-teman, balik lagi ke Nggak Ada Otak Gaming. Di sini saya akan memberikan tips and trick bagaimana untuk menaikkan ranket atau peringkat kalian ya. Di sini saya langsung membuat beberapa match. Salah satunya dari match day present team ya. Mohon disimak penjelasannya. Saya akan membagikan tips untuk kepada kalian supaya kalian bisa menaikkan level permainan kalian dan peringkat kalian. Di sini sangat jarang sekali YouTuber PES Mobile yang mau memberikan tips ini, tapi saya akan memberikan tipsnya khusus untuk kalian ya teman-teman. Baik, silakan disimak saja videonya. Memang agak panjang durasinya karena ini terdiri dari 4 match yang saya persingkat ya teman-teman. Baiklah, saya menggunakan FC Bayern Munchen ya, menghadapi Real Madrid. Peringkat saya tadi di awal-awal teman-teman bisa lihat ada di 1500. Saya mulai serangan saya biasanya sebelum memulai permainan saya ingin melihat dulu lawan saya menggunakan tipe permainan apa ya teman-teman, baik dari segi menyerangnya atau bertahan. Kemudian kalau saya lihat dari segi pertahanannya, dia juga menggunakan bukan manual teman-teman ya, tapi dibantu oleh komputer untuk mengganti posisi playernya. Di sini saya biasanya sebelum atau awal-awal babak pertama, saya biasanya menggunakan taktik bertahan dulu teman-teman, biar saya bisa melihat atau membaca permainan dari musuh saya. Jadi itu sangat penting sekali. Ketika kita mulai bermain itu kita melihat dulu musuhnya kita ini menggunakan taktik apa. Kalau kita salah taktik teman-teman, yang ada kita bakalan terus kena press yang akhirnya kita kebobolan. Baik, ini serangan saya langsung terjadi gol ya teman-teman dari Lewandowski. Baik, dari tim untuk present tim sendiri, setelah big update ini tim yang paling banyak dipakai selain PSG juga Manchester City ya teman-teman, karena hampir rata-rata pemainnya itu black ball. Kalau City itu kalau dari starting 11-nya kalau nggak salah cuma satu yang gold ball, yang lainnya black ball semua. Kalau yang untuk PSG hanya untuk RB dan LB-nya saja yang gold ball, selebihnya black ball semua ya teman-teman. Untuk Bayern Munchen sendiri, sepeninggalannya dari Alaba dan beberapa pemain seperti Boateng juga masih worth it ya teman-teman, karena kedatangan Upamecano ini juga untuk overallnya juga bagus. Ini saya bermain, ini salah satu kelebihan dari kalau kita menggunakan taktik bertahan ya teman-teman, itu back kita itu nggak mudah maju, jadi nggak mudah kena sama pemain yang hobinya itu long ball. Jadi kalau dia menggunakan taktik long ball begini, sulit dia untuk bisa menembus pertahanan back kita teman-teman. Untuk saya sendiri juga menggunakan untuk bentuk permainannya juga dibantu sama komputer ya teman ketika bertahannya. Jadi bukan manual tapi dibantu dengan komputer. Kenapa saya memilih untuk pemilihan itu ya, karena kalau menggunakan manual itu kalau jaringannya kurang bagus, responnya lambat teman-teman. Jadi larinya kita tuh sering ketinggalan kalau nge-lag sedikit saja. Tapi kalau dibantu oleh komputer ya mas, kalau jaringannya kurang bagus ya masih oke lah. Ini teman-teman bisa lihat ya untuk ball position sendiri. Ini memulai untuk babak kedua. Jadi saya sendiri itu nggak muluk
harus ngebantai sekian-sekian, yang penting menang aja teman-teman. Karena biasanya kalau kita melawan rating atau peringkat jauh di bawah kita itu biasanya ada istilahnya, bagi teman-teman player sendiri itu ada namanya Konami script ya teman-teman. Kita tuh kadang-kadang kalau sudah kena Konami script itu kita nembak berapa kali pun jarang masuk bolanya, entah kena tiang atau ditepis sama kipernya. Tapi musuhnya asal sekali shoot aja bisa langsung jadi gol teman-teman. Nah itu yang paling saya takutin, hal-hal yang begitu. Karena kalau sudah ketemu peringkat yang jauh di bawah kita, begitu kita kalah, lossnya bisa 20-an lebih, peringkat kita bakalan jatuh. Imbang saja kadang-kadang bisa sampai 10. Terus kalau untuk bertahan sendiri, saya biasanya kalau kehilangan bola saya nggak buru-buru langsung mengambil ya teman-teman. Karena kalau kita mengambil langsung maju, otomatis posisi penyerang mereka pasti bakalan kosong. Jadi saya lebih menunggu ketika dia sudah lebih mendekat, barulah saya akan maju. Karena biasanya kalau posisi backnya dekat dengan pengumpan itu biasanya penyerang juga bakal membuka ruang lagi, artinya kita bisa mempersempit ruang untuk si penyerang untuk menerima umpan lah teman-teman. Jadi dari keempat match ini saya tidak mengalami kekalahan, bahkan imbang. Saya mau meraih 4 kemenangan ya teman-teman. Bisa disaksikan aja untuk permainannya, nggak saya skip untuk di game 1 dan game 2. Mungkin di game ketiga dan keempat nantinya bakalan saya percepat sedikit, karena biasanya masing-masing pertandingan tuh memiliki gameplay yang berbeda-beda teman-teman. Kalau timnya sama, ini masih ketemu Real Madrid ya, kalau ketemu sama PSG atau sendiri lah, long bolianya itu sudah hatam lah kita. Kalau untuk ini sendiri sih, untuk long ballnya masih sedang-sedang, tidak terlalu seperti PSG ya, karena memang strikernya macam Mbappe itu begitu dia memberikan umpan pertama ya langsung lari ke depan dia. Saya juga sesekali saja menggunakan one two ya teman-teman, karena resikonya bermain one two itu, atau kita menggeser kursor lah bahasanya, biar pemain kita naik, itu juga riskan sih sebenarnya teman-teman. Karena kalau kita kehilangan bola, ketemu player yang jago banget man marking, biasanya pemain yang jago man marking itu dia menggunakan taktik manual ya teman-teman. Dia menggunakan taktik bertahan kemudian manual. Di sini skor akhirnya cuma 1-0 ya, saya menang teman-teman. Tapi seenggaknya bisa membuat tim lawan frustasi. Kalau kita melawan peringkat yang di bawah kita, menangnya juga paling poin nambah juga sedikit ya teman-teman. Ini untuk formasi dari Bayern Munchen sendiri. Untuk semangat timnya juga harus diperhatikan ya teman-teman. Ini biasa saya mengecek dulu untuk formasinya lawan, mereka menggunakan taktik menyerang. Jadi saya jangan terpaku melihat overall pemain yang tinggi, tapi begitu dimasukkan ke dalam tim, semangat timnya jadi turun. Itu juga jangan dipaksakan yang begitu teman-teman ya. Saya menggunakan taktik menyerang kali ini teman-teman. Saya berani menggunakan taktik menyerang, biasanya saya menggunakan 2 DMF. Ya, ini musuhnya menggunakan untuk ininya, dia menggunakan kursornya dia dibantu manual teman-teman ya. Untuk pergantian pemainnya dia manual, tidak dibantu oleh komputer. Tadi dilihat sendiri dia seperti menunggu pemainnya. Anda lihat kalian lihat teman-teman ya.
seperti menunggu. Jadi memang kalau ketemu lawan yang lumayan atau jago dia menggunakan manual ini, ya itu kesulitan sendiri untuk kita sih teman-teman, karena posisi pemainnya tuh pas selalu nutup ruang untuk kita mengumpan, kita menembak. Itu benar-benar sulit lah untuk kita tembus biasanya. Tapi biasanya kalau saya untuk melawan tipe pemain seperti ini, biasanya saya mencoba untuk bermain lambat teman-teman ya, mencari ruang yang kosong, nggak buru-buru langsung mengumpan, tapi lebih ke memperlambat tempo sih. Itu tadi yang saya sebutkan tadi di match yang pertama. Kalau kita menggunakan strategi menyerang, kalau kita kena long ball itu biasanya pemain kita tuh akan agak lambat untuk turunnya ke belakang. Dan salah satu strategi lainnya teman-teman, kalau Anda misalnya buntu melawan musuh yang menggunakan pergantian kursornya secara manual gini, Anda bisa menggunakan taktik long ball teman-teman. Karena kelemahan dari kursor yang dibantu seperti ini, biasanya back yang posisinya di belakang sering terlambat untuk terganti kursornya. Ya kalau pemainnya cepat sadar, tapi kadang-kadang kebanyakan sih player tuh dia nggak sadar ketika kita melakukan long ball itu pemain kita sudah langsung berada di depan gawang musuhnya teman-teman. Tadi barusan saya unggul dari kesalahan kipernya. Saya tadi mencoba melakukan terobosan ya teman-teman, jadi kipernya maju, jadi dia mencoba main one two. Kita lihat sendiri Varane-nya mencoba untuk naik. Itu dari kesalahan yang biasanya sering player lakukan, biasanya mencoba one two tapi justru CB-nya yang naik, bolanya hilang, CB-nya sisa 1, diterobos ya jadi gol teman-teman. Saya lebih ke memperlambat tempo biasanya kalau ketemu tipikal lawan yang seperti ini. Ini offside ya teman-teman, karena saya langsung mengumpat ke depan. Ya teman-teman ya, saya nggak langsung ngejar bolanya kemana, tapi saya lebih menunggu dulu supaya musuh juga nggak langsung ngoper bola ya. Sebenarnya memang saya kalah ball positionnya saya, karena musuhnya juga mencoba bermain lambat sih teman-teman. Karena biasanya sesama player yang ibaratnya punya rating tinggi itu, mereka nggak berani untuk bermain cepat, bermain 1-2 sentuhan karena resikonya besar. Begitu kehilangan bola di long ball sekali, sudah bisa dipastikan terjadi gol teman-teman, karena back-backnya sudah pada kosong. Lihat, saya maunya lebih ke efektivitas permainan sih teman-teman, daripada saya nembak sana sini nggak jadi gol. Ya lebih baik saya mencari benar-benar kesempatan yang baik lah untuk melakukan shooting. Tapi kalau untuk seperti tipikal Lewandowski, Benzema, Harry Kane itu shootingnya sudah akurasinya tinggi teman-teman. Jadi untuk koefisien atau persentase golnya juga pasti tinggi ya teman-teman. Di sini saya mencoba untuk melakukan pause terlebih dahulu. Ini penting ya teman-teman, ketika kita melakukan pause dalam keadaan unggul seperti ini ataupun keadaan tertinggal, bahkan misalnya skornya masih imbang, kita perlu melakukan pause untuk mengganti pemain kita ya teman-teman.
karena pemain yang bermain di menit ke-60 itu biasanya staminanya sudah menurun teman-teman. Jadi saya akalin mengganti back atau mengganti penyerang saya teman-teman dengan stamina yang lebih penuh. Jadi speed dan skillnya juga lebih full ya. Ya teman-teman, saya nggak langsung ambil ya, tapi saya lebih ke menunggu. Jangan juga terlalu terburu-buru untuk umpan teman-teman. Ini yang saya bilang tadi, kalau biasanya pemain lambat untuk mengganti kursornya, kalau di long ball begitu biasanya kadang-kadang pemainnya cenderung diam teman-teman, tidak melakukan respon karena kan ini manual ya. Ini saya kebobolan karena saya lengah di sini. Saya sudah unggul 2-1 seperti yang saya bilang tadi, stamina sudah banyak yang turun. Saya biasanya mengganti, kalau posisinya unggul saya mengganti back sih teman-teman, lebih ke back. Kalau saya dalam posisi tertinggal, saya mengganti penyerang saya biasanya. Di sini saya mengganti, saya menjadi bertahan ya teman-teman. Dan juga kita kalau sudah unggul begini juga jangan main sangkar burung ya teman-teman, karena itu mencederai sportivitas. Nggak gentle kita biasanya kalau bermain ketika sudah unggul, tapi kita memilih untuk bermain passing di belakang. Tetap saja bermain seperti awal, supaya kita puas juga ketika kita menang tuh teman-teman. Gak berat ya, karena dia langsung melakukan passing atau dia melakukan pressing 2 orang. Itu juga salah satu taktik sih untuk memperebut bola. Sudah habis teman-teman, saya menang lagi dengan skor 2-1. Itu sudah lebih dari lumayan ya. Ball position saya cuma ada masing-masing 2 shoot, tapi dua-duanya masuk. Baik, di sini untuk di match ketiganya saya potong ya teman-teman, mungkin lebih ke akhirnya saja. Oke, di sini match terakhir saya ya teman-teman. Saya nggak sempat nge-record, atau saya lupa mencet untuk record, jadi pas waktunya sudah di 33 saya baru sadar teman-teman. Sini posisinya saya sudah unggul 3-1. Davis demonstrating fabulous determination. He just will not be beaten. Fred, Cristiano Ronaldo. Jangan buru-buru diambil ya teman-teman. Ini saya mencoba long ball. There's a long ball. And he heaves it forward. Belts one. Masih ada save yang gemilang dari De Gea. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. It's on a plate. Peluang saya gagal. Dia juga melakukan permainan 1-2 ini teman-teman. Bisa dilihat ya, umpannya cepat banget. Ini offside. Karena saya mencoba mengganggu konsentrasi dia dengan memajukan kiper, akhirnya dia mengoper ke samping ya bolanya. Oke, ini pertandingannya selesai. Saya selalu menunjukkan statistik pertandingan saya di sini teman-teman.
in for half-time with a Nggak apa-apa 3-1 kita lead. menang berapapun skornya, yang penting itu menang teman-teman, dan tidak menurunkan poin kita. Karena kalau kita sudah Start of the second half. berada poin No di atas, changes at the ketika kita interval from imbang saja either poinnya side. bakalan turun jauh banget teman-teman, bisa 10 atau 11 poin. Tapi begitu kita menang, kita cuma dapat He tambahan poin acknowledges that he cuma should have come 5, up with something 3, better there. kecuali kita Improved the pass ketemu with musuh an yang intelligent run, but the pass just lacked pace. peringkatnya dekatan atau sama, bahkan di atas dari kita teman-teman, baru kita bisa dapat poin yang lumayan Now it's gede juga Cavani. kalau kita bisa menang. Rashford. Dia mainnya 1-2. Good take and he's had a look. Good challenge. Excellent challenge. Good clearance and very necessary. And it's Muller. Ya teman-teman, dia menggunakan perganti pemain manual. Maguire-nya, perhatikan Maguire-nya tadi, dia sudah menunggu di belakang ya, dia nggak buru-buru langsung ambil atau ngejar pemain saya. Saya menggunakan strategi seperti biasa. Memasuki menit ke-60 saya harus mengganti pemain saya yang sudah mulai kedodoran dari segi stamina-nya. Saya lihat ya teman-teman, Pemecano atau Sule juga ketinggalan banget larinya. Dari speed, lihat stamina-nya sudah banyak yang turun. Jadi saya coba mengganti pemain sini. Saya lebih mengganti ke Sane saja. Mengganti 2 pemain bertahan dan 1 pemain sayap ya teman. Kalau dalam posisi unggul, kita jangan buru-buru mau menyerang untuk memperlebar lagi skor. Jangan ya teman-teman, karena kalau kita mainnya nafsuan begitu nanti bakalan jadi bumerang juga untuk kita ya nanti. Saya di pertandingan ini saya alamin itu ya teman-teman. Ini bisa dilihat untuk pemainnya seperti Fred ya, dia hanya menunggu ya teman-teman. Biasanya kalau pergantian kursornya dibantu oleh komputer, pasti pemain yang ada namanya di atas pasti ikut berganti. Tuh Fred atau Pogba-nya masih jauh di belakang teman-teman. Dia nggak coba maju, cuma mencoba membayangin aja. Kalau musuhnya nggak sabaran mau maju-maju terus, bolanya pasti kerebut teman-teman. Karena kalau komputer dalam posisinya show off, itu dia ngerebut bolanya lebih gampang. Ini saya hampir gol ya teman-teman. Dan sudutnya sudah sempit, masih kalau ketemu player yang peringkatnya jauh di peringkat 900-an ke bawah, itu biasanya ekonomi scriptnya parah banget. Penembak belasan kali nggak gol-gol, begitu dia nembak 1 kali langsung jadi gol. Kadang-kadang bikin emosi juga, cuma kembali lagi kita bermain game hanya untuk have fun, bukan untuk menjadi malah stres karena game, karena kita kalah. Jangan ya teman-teman. Ini saya kebobolan dari pasangan, skornya jadi 3-3. Tapi ada kuncinya yang saya sebut dari di pertandingan sebelumnya, bahwa pemain yang sudah diganti itu biasanya bisa mengasih lebih ya teman-teman, saya bisa mencetak gol. Saya selebrasi karena di awal-awal permainan ketika dia unggul dia juga selebrasi teman-teman. Jadi ini selebrasi kemenangan lah kalau melihat dari skornya sendiri. Saya nggak mau kepancing lagi seperti tadi buru-buru mengambil bolanya dia. Saya tunggu dia melakukan long ball aja. Tapi biasanya kalau pemain yang pinter main ball position juga nggak bakalan mau sekali langsung long ball teman-teman.
Maguire. Dia coba masih membagi bolanya, tapi dia terlambat sadar kalau waktunya sudah habis. Dan saya menang lagi teman-teman. Gak perlu skor gede, yang penting kita menang. Massive test of character. Peringkat kita selalu naik. Truly outstanding comeback by Sini saya main 4 match, saya menang keseluruhan matchnya. Jadi satu matchnya itu 1.500 ya teman-teman poinnya, kecuali kita menang dengan margin 3-0 itu 1.600 lebih. Ini poinnya di 600.